banyak kita kumpul pria-pria akhirnya dengan ibu Pak, dengan istri. Jadi hukumnya wajib kalau ada ibadah itu dengan membawa istrinya sendiri yang sah. Jadi itu syaratnya itu Pak. Nah, lalu tahun 2024 Pak, CMNI Christian Men's Network Indonesia memandatin di situ bukan berarti bubar, tapi kantornya ada, yayasannya ada, cuma kegerakannya kembalikan ke provinsi masing-masing, daerah masing-masing itu Pak. Gitu. Jadi, nah kemudian karena sudah dikembalikan, maka simbol-simbol yang selama ini kita bangun Pak, itu supaya gimana ya, supaya kita bisa punya satu wadah yang besar, supaya masing-masing itu enggak sendiri gitu. Nah kemudian kami punya ide, punya gagasan, misalnya kalau mengadakan nanti KPI Jati kan nggak mungkin dari CMNI Pak, itu mesti harus ada wadahnya. Nah kami mewadahi namanya BKK, Building Kingdom. Nah, ya, jadi kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini lewat keluarga masing-masing. Nah oleh karena itu, karena kami juga nggak ada sponsor, maaf ini kan nggak sponsor, sponsornya gratis Pak ya. Jadi kami orang-orang yang pensiunan, pegawai negeri, swasta yang kadang-kadang nggak jelas penghasilannya gitu loh. Kami ini mau terus Pak, saling mengingatkan gitu supaya nggak sampai jatuh lagi ya, dari dosa yang sama di masa lalu. Dari beberapa kongres ini kita wadahi namanya BKK tadi. Jadi nanti BKK itu setiap tahunan memang kita berusaha mengadakan seperti kemarin tahunan, tapi untuk kegiatan rutin kita ada ibadah Pak Solo ya, ini Pak Ketuanya Kompas Malang Selatan Pak Solo dari Suwaru ya, itu terus Pak gitu. Jadi kami punya komunitas yang sifatnya itu fellowship, beribadah, diskusi dan sebagainya itu. Nah, satu kelak untuk juga bisa menjangkau banyak pria ini kami harus mengadakan namanya seminar pria Pak gitu. Nah kalau tidak diwadahi dengan benar, nanti kan takutnya akhirnya saling curiga tadi. Makanya kami berusaha untuk melegalkan BKG ini supaya kami lebih luas kegerakannya itu. Dan kami selama ini sudah bekerjasama dengan gereja-gereja lokal, terutama Malang Selatan. Dan yang terakhir kami bekerjasama dengan Lapas Waru untuk pemuritan prianya itu Pak, untuk pada binaan itu. Jadi karena hati kami itu cuma rindu dipulihkan untuk memulihkan, maka segala daya upaya itu kami kerjakan Pak, semampu kita, sekuat kita. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami masih terus berjalan. Tantangan tetap ada, kendala ada Pak, tetap ada. Enggak hanya dari luar, kami juga dari dalam, ya. Tapi kami tetap akhirnya terus bergandengan tangan Pak, merasa bahwa kami itu butuh, kan dibutuhkan tapi kami itu butuh. Nah kita saling membutuhkan, maka yang terjadi ya seperti ini Pak gitu. Kemanapun kami ya dengan senang dan rela, nggak ada kepentingan apa-apa, apalagi mengambil keuntungan nggak ada sama sekali. Ya saya mengatakan bahwa hidup ini cuma dua, melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian. Selama kita hidup kita melayani sambil kita menunggu dipanggil Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, ayo kita kerjakan sama-sama, dan kita nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada ini kami senang. Kami sangat welcome karena memang kami tidak bisa kerja sendiri. Itu teman-teman, jadi doakan supaya bulan depan bisa kami masukkan ke Kemenkumham, Notaris dan Kemenak ya, supaya kita ini benar-benar punya wadah yang legal. Ini kebanyakan ya, memang kita pergerakan kemudian keluarga gitu. Nah, kenapa kami kemarin mengadakan LML? Karena kami melihat di Malang Selatan itu banyak anak muda yang bermasalah gitu, narkoba, ketika nyebrang ya, lalu mereka ini dilakukan pekerjaan masih banyak. Saya Tuhan apa yang mau saya, ya panggil anak muda seberapa yang mereka kumpul, panggil pembicara yang kompeten, lalu tolong dan kita kalau bisa di follow up mereka ini di kesempatan untuk bisa bekerja dan sebagainya. Ya kami berangkat dari sama sih kenal gitu loh Pak, yang kenal ini ya ayo, ya kami ya. Karena bayarnya untuk misalnya nggak usah bayar pokoknya, ketika ada di situ usaha kerja Pak ya, paling ada 2 PT yang ngomong di depan gitu loh. Pokoknya nggak harus ngomong di depan kan, ngomong kan begitu ya. Dan memang 2 lembaga ini berkompeten
dan punya kompetensi untuk menyalurkan tenaga kerja itu. Saya tidak tahu ini Tuhan yang punya cara, apakah teman-teman muda yang datang itu kemudian masih nyantol, mereka kemudian bisa tersalurkan, saya tidak tahu. Tuhan yang punya cara. Iya. Saya kira itu Pak Taufik dari apa yang saya pahami tentang PKK, karena kami bergerak itu sudah mulai tahun 2010 Pak Puja ya, sampai hari ini berarti sudah hampir 16 tahun. Tapi dengan segala dinamika yang ada, kami boleh melewati semuanya, dan dengan Bapak Ibu semuanya, terus kami tetap kami dibutuhkan, kami nggak bisa sendirian. Gitu. Kami berangkat dari kelemahan dan kekurangan, bukan kelebihan. Makanya kami saling. Nah, dengan keyakinan kita kemarin itu dengan beberapa kali rapat Pak ya, berapa kali rapat Pak ya? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali rapat Pak ya. Dan itu tiap bulan Pak ya, 2 kali Pak ya, sekolah ya. Itu begitu luar biasa Pak. Iya. Itu aja ya. Berarti kan ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Tuhan yang berpihak pada orang yang sungguh-sungguh. Saya kira itu aja. Saya bersyukur Pak Denny terus support ke kita. Pernah Pak Prayoto, saya ada sini gitu. Itu buat saya itu, ayo Pak gitu loh. Jadi setiap pertemuan kita juga saling untuk menguatkan. Saya kira itu dari Pak Muja mungkin menambahkan itu. Ya. Itu saya terima kasih. Jadi saya tidak pernah. Khusus untuk BKSG Turen, Luar biasa. saya terima kasih banget ya kerjasamanya tanpa banyak kata. Ya kalau toh kita ada mungkin ada perbedaan pendapat, saya kira hal yang wajar. Pernik-pernik perjalanan, tapi akhirnya indah. Jadi membuat kita ini semakin tekun dalam berdoa. Oh ini masih ada kendala ini, kan gitu Pak. Nggak kebetulan Pak. Kemarin saya langsung ke Pak Sumai karena memang BKSG Turen ini kan BKSG yang strategis, sangat strategis. Ada banyak BKSG, Gedana saya kenal.